Yo, WhatsApp, balik lagi bersama Mandor Crypto. Kali ini mau ngejelasin nih untuk proyekan IDO ya, IDO terbaru dari Avalanche yang sebelumnya itu saya bikin itu pas banget di proyekannya Koloni atau CLY. Jadi kita pertama lari dulu ke websitenya avalanche.app, terus launchpad. Nah, kalau teman-teman udah mengikuti video saya yang pertama kali dari proses register, terus verify wallet, terus untuk yang register sebagai validator itu nggak usah, karena kita sebagai partisipasi aja. Terus masuk ke tahap staking Safa. Nah, baru teman-teman nanti bisa mengikuti proses IDO, register di proyekan IDO-nya. Nah, di sini kemarin itu Koloni ya. Nah, ini mau jelasin dulu proyekan sebelumnya itu Koloni yang harganya 0,3 dolar harga IDO-nya. Itu sekarang harganya itu, coba saya refresh dulu. Harganya itu 2,32. Kita ke chart ya. Chart. Ini tuh baru keluar di CoinGecko tuh kok nggak salah tanggal 9. Ya benar, tanggal 9. Nah, ini ya kalau untuk yang sudah sih setelah proses IDO selesai itu di avalanche.app baru kelihatan naiknya lagi tuh sekitar 3-5 hari ya setelah proses sell end-nya. Kalau di sini kita lihat kan sell end-nya tanggal 7 ya. Ya kita lihatnya tanggal 10 lah. Karena di sini juga sudah kebantu sama sebenarnya sih udah kebantu sama listing di exchange MXC lah itu. MXC global. Nah, itu beda 1 hari sih sebenarnya sih. Di exchange itu juga dia menyediakan launchpad juga IDO. Nah, untuk sekarang itu yang kita proyekan IDO yang baru itu ada yang namanya Platypus. Dia tuh lebih ke DeFi. Nah, di sini yang mau saya kasih tahu adalah memang agak berbeda dengan yang Platypus sama yang koloni kemarin. Jadi kita klik juga yang koloni. Nah, kalau di koloni ini kita sell infonya itu bisa dilihat ini ya. Bagian sini teman-teman 100% TGE. Itu maksudnya vesting 100% TGE itu. Jadi proses nanti setelah teman-teman membeli si token ini di bagian sini staking round. Misal teman-teman kebagian sekitar 20 token IDO. Nah, itu 100% setelah sell ends-nya. Dan nanti teman-teman ngeklaim 20 tokennya itu bisa langsung ke claim untuk si koloni ini. Karena sudah dikasih tahu di bagian sell info ini bahwa 100% yang teman-teman beli tokennya itu langsung 100%nya itu bisa diklaim. Nah, beda dengan proyekan si Platypus ini, IDO Platypus ini. Setelah saya baca, ternyata vestingnya itu setelah nanti teman-teman beli dan sell ends waktu saat ngeklaim perbedaannya sekitar sehari atau 12 jam gitu ya. Dari sell ends ke claim si Platypusnya ini nanti dia itu ngeklaimnya hanya 10% dari total. 10% dari total, sisanya itu 7,5%
per bulan baru bisa diklaim. Nah, itu menariknya di sini. Tidak semuanya 100% di Avalanche ini. Bisa kita cek lagi di beberapa proyekan yang lain. Contohnya misal kita buka yang pertama kali Yai Games. Nah, kalau dia 30% untuk diklaim pertama kalinya. Setelah itu 8%. 8%-nya itu per minggu untuk proyekan pertama kali IDO yang keluar di Avalanche. Nah, kita cek lagi kalau KLO token. Nah, ini juga 25% awalnya. Terus selanjutnya klaimnya 3% per minggu. Kita cek lagi Hurricane vestingnya. Nah, kalau ini dia juga beda 100% untuk ngeklaimnya. Jadi bener-bener utuh dapatnya pada saat ngeklaim. Nah, Rocho Finance 100% juga. Jadi memang setiap proyekan itu beda-beda ya teman-teman. Nggak bisa disamakan. Jadi kita tuh harus jeli. Untuk Krabada kemarin itu 100% juga. Talcraft 35%, terus 5% per minggu. Nah, kalau menurut logika saya, pandangan saya untuk di Platypus ini kenapa dia kecil banget untuk pertama kali 10% ya. Terus 7,5% per bulan ya, karena mungkin dari developernya si Platypus sendiri ya ingin menahan bener-bener kayak sebagai investor untuk ngejaga harga si Platypus token ini. Jadi kan karena emang banyak orang yang ikut proses IDO itu ingin cuannya cepet. Nah, otomatis kan kalau misalnya cuannya cepet, mereka menjual semua token yang mereka dapat, yang sudah mereka beli gitu. Nah, pengennya si developer Platypus ini mungkin untuk menjaga si harga Platypus ini tetap stabil dan ingin lebih banyak lagi investor di luar sana pada saat public sale tertarik terhadap proyekan si Platypus ini. Makanya dia ini nih paling dikit distribusi paling dikit menurut saya ya di proyekan IDO. 10%, terus 7,5% sisanya gitu. 7,5% berarti sekitar 1 tahun. 1 tahun baru selesai teman-teman ngeklaim si token Platypus ini. Ya kalau saya sih menurut saya ya, kalau mumpung ada yang kosong ya ikut join aja daripada nggak ikutan gitu. Hitung-hitung ya nambah koleksi. Kalau memang ditakdirkan untuk menjadi naga ya udah naga, Platypus jadi naga kayak apa gitu kan. Jadi ya prepare aja lah setiap proyekan yang keluar. Toh di IDO Avalanche ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu di platform yang lain itu jadi memang banyak gitu ya. Banyak jadwal IDO. Jadi kalau teman-teman banyaknya itu misal 3 jadwal IDO proyekan token itu tanggalnya beda-beda tipis. Yang pertama misal tanggal 1, yang keduanya tanggal 3, yang ketiganya itu misal tanggal 7. Nah, itu biasanya kalau di platform lain teman-teman nggak bisa ikutin semuanya. Karena ada sistem cooldown di sana. Nah, kalau di Avalanche ini dia bagusnya itu dia selalu mengeluarkan proyekan IDO itu kalau proses IDO sebelumnya itu sudah selesai, baru mereka mengeluarkan lagi dan semuanya bisa berpartisipasi di sana. Seperti itu. Ini untuk harga pertama kalinya IDO-nya 0,1, terus token distribusinya itu 10,5 dengan total supply-nya itu 300 juta ya, bisa dilihat di sini. Terus yang didistribusikan itu untuk IDO 10,5 juta.
Nah, saya jelaskan sedikit. Jika teman-teman sudah masuk ke proses staking Safa, teman-teman bisa mengikuti nih yang registrasi di IDO-nya Platypus. Itu dimulai dari tanggal 9 jam 10 malam WIB. Ini 10 malamnya WIB ya. WIB ya, sudah disesuaikan oleh sistemnya si Avalanche ini. Terus registration close-nya itu sampai tanggal 12 jam 1 siang. Validator round itu untuk teman-teman registrasi open ini menjaminkan 1 AVAX yang digunakan. Kalau saya sih nganggepnya kayak booking slot lah kalau kita ikutan gitu dalam proses IDO ini. Setelah registration open menjaminkan 1 AVAX, habis itu close. Setelah itu validator round, itu pencatatan Safa yang masuk dalam proses IDO-nya Platypus ini. Jadi semua partisipasi yang masuk itu dihitung untuk menentukan jumlah token Platypus yang didapat setiap Safa yang partisipan miliki gitu. Nah, setelah validator round itu kita diam aja. Masuk ke tanggal 13 jam 10 malam itu proses pembeliannya. Ini batasnya cuma 12 jam dari tanggal 13 jam 10 malam sampai tanggal 14 jam 1 siang. Proses pembeliannya. Itu baru ketahuan nanti teman-teman tuh dapat alokasi token IDO-nya berapa. Itu sudah sesuai dengan stakingan Safa yang teman-teman stakingin sebelumnya. Jadi setelah staking round ini teman-teman beli 1 AVAX yang teman-teman jaminkan di registration open ini nanti dikembalikan otomatis ke wallet teman-teman. Terus kalau teman-teman lupa atau melewatkan proses pembelian ini, 1 AVAX yang teman-teman jaminkan itu hangus. Seperti itu. Itu sudah ketentuan memang dari Avalanche-nya. Jadi jangan sampai terlewat. Teman-teman bikin alarm atau timer reminder gitu di gadget teman-teman supaya tidak terlewat tanggal-tanggal pentingnya. Ya, itu dulu lah penjelasan tentang IDO Platypus untuk video kali ini. Semoga terbantu dan semoga teman-teman juga sehat semua di sana. Jangan khawatir kalau market sekarang lagi crash. Ya wajar lah, ini akhir tahun, bisa dibilang winter season. Dan kalau teman-teman hanya terpaku kepada koin-koin atau token yang teman-teman jagokan sekarang, coba boleh keluar dari zona nyaman. Kita mencari cara-cara lain untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak, lebih cepat, dan pastinya dengan manajemen dan resiko yang bisa ditanggung oleh teman-teman sendiri gitu. Oke, itu dulu. Thank you, bye bye.